Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 29 Agustus 2023. Hari ini kita memperingati peringatan wajib wafatnya Santo Yohanes Pembaptis, seorang martir. Sosok Santo Yohanes Pembaptis dalam gereja Katolik adalah sosok yang istimewa dan luar biasa. Para kudus lain dalam gereja diperingati wafatnya saja, sedangkan Santo Yohanes Pembaptis baik kelahirannya dirayakan dan wafatnya hari ini juga kita peringati. Mengapa sosok Yohanes Pembaptis begitu istimewa? Sejak awal kisah hidup Yohanes Pembaptis sudah sangat spektakuler. Kita tahu ketika kedua ibu kudus berjumpa, yakni Bunda Elizabeth dan Bunda Maria, Yohanes Pembaptis yang ada di dalam rahim Bunda Elizabeth melonjak kegirangan. Lebih lanjut, Yohanes Pembaptis dikenal sebagai seorang yang berseru-seru untuk mewartakan kebenaran dan meluruskan, mempersiapkan bagi jalan datangnya Sang Juru Selamat. Yohanes Pembaptis pernah berfirman, "Biarlah ia yang semakin besar, tetapi aku semakin kecil." Sebuah spiritualitas pelayanan yang sangat mendalam. Bahkan Yesus pun memuji Yohanes Pembaptis dengan mengatakan, "Sungguh, di antara seorang yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis." Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 6 ayat 17 sampai dengan 29. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias. Yakni Herodes telah memperistri Herodias, istri Filipus saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan terhadap Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengarkan Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Raja Herodes berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepada aku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh pegawai dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam, dan gadis itu memberikan pula kepada ibunya.
Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya ke dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go yang dikasih Tuhan, shalom salam sehat untuk kita. Dalam keluarga saya dididik menjadi pribadi yang kelotokan. Kata kelotokan dalam bahasa Betawi di kampung saya berarti nggak mau kalah dan tidak mau mengalah. Ada sisi positif tentunya, yakni pribadi yang nggak cengeng dan selalu mau berjuang demi mencapai tujuan. Namun negatifnya dari pribadi yang kelotokan adalah saya bertumbuh menjadi pribadi yang temperamen dan bersumbu pendek. Sahabat setia Go yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini inspiratif dan bagus sekali untuk kita renungkan. Herodias dan Herodes adalah sosok pribadi yang bersumbu pendek, yakni mereka yang mudah marah, ngamuk, reaktif, dan agresif. Orang yang demikian ketika dikritik, diberitahu, diarahkan akan marah, dendam, dan mencari cara untuk menyingkirkan yang lain karena merasa dirinya yang paling benar. Herodes dan Herodias ditegur oleh Yohanes Pembaptis, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Lah, Yohanes kan mau mengarahkan, memberitahu yang baik dan yang benar, mau membimbing Herodes dan Herodias agar kembali ke jalan yang baik dan benar. Tetapi kenapa malah Yohanes ditangkap, dibelenggu, dan akhirnya dibunuh? Inilah racun yang ada dalam diri pribadi-pribadi yang bersumbu pendek, yang orientasi dan ukuran kebenaran hanya ada pada dirinya sendiri. Sahabat setia Go yang dikasih Tuhan, hati-hati dengan racun sumbu pendek seperti yang ada pada pribadi Herodes dan Herodias. Racun ini membuat orang gelap mata dan hanya dikuasai oleh emosi saja. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang menep, yakni pribadi yang tenang, keep calm, berpikir panjang, mengedepankan segalanya dalam doa dan bertindak bijaksana. Dalam apapun yang kita buat dan kita lakukan, mari jangan sampai kita terbawa emosi. Kalau emosi yang mengontrol diri kita hanya berujung pada penyesalan saja. Jadi kendalikan diri kita, libatkanlah Tuhan dalam melakukan segala sesuatu. Saya sungguh belajar banyak dari merenungkan firman Tuhan dan menyiapkan Go setiap hari. Tanpa sadar, firman Tuhan ini sungguh-sungguh mengubah diri saya untuk menjadi pribadi yang tetap tenang dan menep. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.